Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya masih kurang kompak ini. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat kompak, hutangnya segera lunas. Punya hutang orang bu? Punya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hutangnya lunas. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin 'inda al-'ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanati. Wa qala aidan, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaftuwa al-hadith. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, khususnya al-mukarramah, segenap kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ada Ibu Hajjah Sukantoro, Ibu Sri Wulandari, Ibu Ustaz Asep, ada Ibu Mutiara, ada Ibu Hajjah Nongki, ada Ibu Titin, Ibu Dek Titin, ada Ibu Jimmy, ada Ibu Tatno, ada Ibu Rere, ada Ibu Nur Hasanah. Nur Hasanah ada dua ini, ya, satu istri. Ada Ibu Deroban, ada Ibu Hajjah Puan, ada Ibu Yakno, ada Ibu Hajjah Riyadi, ada Ibu Hajjah Rini. Insyaallah yang di luar banyak banget yang di luar ya. Walaupun tidak kami sebutkan satu persatunya, segenap ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya mari yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya. Kita bersimpuh, duduk sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin ibu atas
limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam satu kewajiban talabul ilmi, silaturahmi, sering bersama, yang pada hakikatnya segala apa kejadian di muka bumi ini hakikatnya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Termasuk pagi hari ini Allah kumpulkan kita pun ada catatannya. Berharap berdoa dengan asbabiah pagi hari ini, insyaallah mudah-mudahan suatu saat nanti pun Allah akan nostalgiakan kita kembali. Allah akan kumpulkan kita kembali menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia terindah, manusia terhebat, manusia yang paling agung, pembawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uthman, syafaatul kubra baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita punya umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti khususnya jamaah kaum ibu-ibu Sabilun Najat yang hadir pada pagi hari ini, insyaallah suatu saat nanti akan bisa berkunjung ziarah ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan ibu yang hadir senantiasa sehat, panjang umur, disehatkan jasmaninya, disehatkan rohaninya, insya Allah sehat kantornya pula. Amin. Bu, subhanallah, hari ini enaknya ngapain bu? Sabtu pagi-pagi jogging enak bu, plesier ke Pantai Anyer enak. Hari ini nih berangkat ke Puncak enak ibu. Tapi subhanallah ibu, hari ini ibu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya inilah taman surganya Allah ibu. Kata Rasul, ada taman surganya Allah di dunia apa? Yaitu majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan majelis ibu-ibu ini nanti benar-benar akan menjadi taman surganya Allah di negeri akhirat yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sebelum kita lanjut, kita doa sekali lagi dengan Fatihah ini. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini semua ahli kubur kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Yang sakit barangkali itu saudara, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita semuanya, mudah-mudahan cepat sehat seperti sedia kala. Barangkali banyak hutangnya, mudah-mudahan
sedang pada usaha ini, mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dilancarkan. Cucu putra putri kita Allah jadikan cucu putra putri yang salih salihah, yang kelak akan menuntun membawa kita ngajak masuk ke surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup bahagia, taat, istiqomah. Satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan iman, ampunan, rahmat, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terkhususkan kepada musannif yang mengarang kitab Tafsirul Jalalain, ya, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Amin. Wa ala kulli niyatin shalihah hadratin nabiyina syarina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ridho ahli baitil kiram bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin. Amin. Beberapa hari yang lalu kita telah mengaji Tafsirul Jalalain Muqaddimah Surah Al-Fatihah dan Surat Al-Baqarah. Yang Surat Al-Baqarah diawali dengan ayat yang pertama adalah Alif Lam Mim. Inilah rahasianya Allah. Allah sang maha rahasia, ya. Baru Alif Lam Mim manusia tidak tahu. Inilah ayat mutasyabih biha, terus dilanjutkan dengan dzalikal kitab. Inilah kitab, ayat Al-Quran, kitab Al-Quran. Memakai dzalik isim makrifat, isim isyarah yang sangat jauh, yang faedahnya tidak lain tidak bukan adalah mengagungkan dan betapa agungnya itu Al-Quran. Ibu, seluruh mukjizat para nabi hilang bersama dengan meninggalnya para nabi, tapi Al-Quran tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Seandainya Al-Quran itu tinggal satu, ibu, dibakar tidak akan pernah terbakar. Al-Quran adalah kitab yang sangat agung, dzalikal kitab, memakai isim isyarah yang sangat jauh. Padahal Al-Quran sudah di depan kita menunjukkan bahwa untuk mengkaji Al-Quran harus punya ilmunya. Mulai dari membacanya, ibu, pakai ilmu tajwid, idhar, iqlaq, ikhfa, dan lain sebagainya. Sikhatnya, tarkibnya, harus tahu nahwu sorofnya. Untuk mengetahui artinya, sifatnya, alamahnya, tasabuhnya, natijahnya, indahnya Al-Quran, harus tahu balaghah, mantik, badai, ma'ani, bayan. Subhanallah. Mudah-mudahan yuk dengan ngaji Al-Quran kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ingin berjumpa rayu, berjumpa mesra dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Ibu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat nanti. Kehebatan Al-Quran, ibu, syifaa'un wa rahmah. Yang pertama, membuat damai tentram bagi yang
sering dibacain Al-Quran, insya Allah rumahnya akan membawa kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah. Kehebatan Al-Quran ibu dalam sakaratul mautnya akan dimudahkan oleh Allah. Kehebatan Al-Quran akan dibebaskan dari siksa kubur ibu. Kehebatan Al-Quran, seorang yang meninggal dunia sudah dikubur puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun ila yaumil qiyamah, 12 golongan dikubur tidak akan pernah busuk jasadnya, karena di antaranya adalah satu ahli Al-Quran ibu. Subhanallah. Seharusnya keluarganya, masyarakatnya masuk neraka semua ibu, na'udzubillah. Tapi ada satu ahli Quran, dia jaga Al-Qurannya dengan hatinya, dengan dohirnya, dengan sikapnya. Al-Quran ada pada dirinya, dijaga kesuciannya. Subhanallah. Seharusnya masyarakat itu, keluarga itu masuk neraka, tapi ditolong oleh satu ahli Al-Quran. Sudahkah pertanyaannya, cucu, putra, putri ibu ahli Al-Quran? Sudahkah cucu, anak ibu hafal Al-Quran? Subhanallah. Yuk mulai sekarang kita coba anak-anak kita untuk bisa membaca, ya, menghafal, mengkaji Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran. Kemarin terusannya ya. Sekarang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Jalalain. Ya, ayat berapa ini Bu? Innal ladzina saktamana wong akeh kafaru sifate alladzi naqtu tabi'unil ma'qum fi nafsi wa jasmi wa nasbihi. Innal ladzina saktamana wong akeh kafar kang podo ingkar, kang podo kufur, kang podo kafir sapa alladzi
abu yang lain, banyak abunya. Iku sawaun podo ugo alaihim ing atase alladzina kafaru daratahu ana meten-meteni sapa sira Muhammad hum ing alladzina kafaru lafal daratahu bitahqiqil hamzataini kelawan tahqiq moco nyata hamzah loro wa ibtadi thaniyan bilang ganti hamzah kang kaping pindho ganti alifat ibtadi alif wa tasghiri halan moco gampang thaniyan wa idkhali alifin lan lebokake alif bainal musahhalati ing dalem antarane hamzah kang den moco gampang wal ukhra lan wenehe wa tarkihi lan tinggal idkhal Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu lainnya itu. Ternyata ini Abu Jahal, Abu Lahab ini paman Nabi, paman Nabi. Tapi orang yang pertama menentang Nabi. Cuma Abu Lahab hebatnya apa ibu? Setiap malam Senin diangkat dari neraka itu. Cuma apa gara-garanya ibu? Senang berarti memperingati ibu. Senang ketika Kanjeng Nabi lahir ibu. Sahih hadisnya ibu. Abu Lahab saja yang gak beriman memperingati Kanjeng Nabi senang ketika Kanjeng Nabi lahir. Loh, kita memperingati Kanjeng Nabi lahir semata-mata demen rasa cinta, mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi. Betul? Abu Lahab saja memperingati senang Kanjeng Nabi lahir. Subhanallah. Lanjut Maulid ya. Lanjut Isra Mi'raj. Apapun kata mereka itu, jangan hiraukan. Subhanallah. Sawa'un alaihim a'andartahum, sama bagi mereka. Mereka dikasih peringatan ditakut-takutin atau enggak ditakut-takutin, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah, ibu. Ya. Nah, ibu, lafal sawa'un dan sawa'un alaihim a'andartahum, macam-macam bacaannya ibu. Yang pertama bitahqiqil hamzataini, membaca jelas kedua hamzah. Berarti apa ibu? Dartabu. Yang pertama. Yang kedua, wa ibdani tsaniyati alifan, hamzah yang kedua diganti alif, berarti dibaca panjang. Dartabu. Yang kedua ibu. Yang ketiga, watashiliha, dan membaca ringan gampang hamzah yang kedua. Kalau yang pertama tahqiq yang kedua biasa aja biasa aja ya. Ada tempat. Yang keempat, wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi. Yang keempat, memasukkan alif tambahan di antara hamzah yang dibacakan
tengah-tengahnya ada alif panjang yang keempat. Subhanallah, ibu ini ngaji tafsir Jalalain. Antum dirabu ataqara matan sira Muhammad bin alladina kafaru la yu'minuna ora bakal iman sapa alladina kafaru li'ilmillahi krana uliyah ngertine Allah minhum saking alladina kafaru dzalika in mengkono la yu'minun Allah falatatma mongko ojo arep sira Muhammad fi imanihim ing dalem imane alladzina kafaru. Subhanallah, ibu, mereka orang-orang yang kafir ta'udzubillah seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Allah, wahai Muhammad, kau menakut-nakuti mereka atau kau enggak menakut-nakuti mereka? Mereka enggak bakal beriman karena sudah dicap oleh Allah bi'ilmillah, karena Allah sudah tahu mereka tidak akan beriman. Pada waktu itu Nabi agak sedih, falatat mafimanihim, maka jangan harapkan untuk keimanan mereka, jangan. Tugasmu hanya mengajak, wahai Muhammad. Tugasmu hanya berdakwah, urusan iman saya yang akan memberi. Subhanallah, ibu, tugas kita mengajak, mau atau enggak urusan mereka, tapi ajak terus, bu. Lama-lama juga mau, bu. Ternyata hidayah itu adalah dari Allah, bu. Kalau Allah belum ngasih hidayah, tidak akan bakal terjadi itu iman, ibu. Subhanallah. Contoh anak Nabi Nuh siapa? Kan? Nah, ya. Ayah Nabi Ibrahim belum siapa ya Nabi Ibrahim? Asal. Paman Nabi kita, paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab. Subhanallah, belum dikasih hebat itu. Bahagia. Mudah-mudahan Allah selalu titipkan hidayah iman ini. Ini harta yang sesungguhnya, ibu. Dunia segala kemewahan akan kita tinggalkan, tapi modal untuk berjumpa dengan Allah adalah iman, ibu. Subhanallah. Maka jaga iman sampai nafas yang terakhir kita, ibu. Demi pengorbanan oleh miskin, demi keimanan, jangan sampai dijual berapapun. Keimanan ini jangan sampai ditukar dengan apapun. Keimanan ini demi keimanan. Kuncinya surga, ya, kalimat la ilaha illallah. Kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Ada qasidahnya, kuncinya surga la ilaha illallah. Kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Bareng, bu, teguhkan dalam hati dua kalimat suci ini. Janganlah sampai lepas dari hidup sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
punya putri yang sangat cantik. Ada 2 orang pemuda sama-sama tampan ibu. Cuma yang satu pakai sepeda buntut, yang satu pakai Lamborghini. Yang pakai Lamborghini duitnya banyak miliaran, cuma agamanya Nasrani ibu. Yang satu sepeda buntut, ganteng, alim, solih, imannya kuat. Satu Lamborghini. Kira-kira pilih yang mana ibu? Sepeda buntut. Yang bener. Bohong. Duitmu miliaran. Top ibu, mantap. Jangan mau. Apapun yang akan terjadi ibu, pahitnya cobaan hidup ini, iman harus tetap ada di dada kita sampai nafas yang terakhir kita ibu. Subhanallah. Inilah yang dikatakan Nabi ibu, inilah yang dikatakan sahabat Nabi. Kesuksesan yang sejati, kebahagiaan yang sejati adalah ketika seorang menghadap kepada Allah, keluar dari dunia ini dalam keadaan iman ibu. Subhanallah ibu. Sabar ibu ya. Di dunia ini sabar. Apapun cobaannya bu. Suami ujian bukan? Ujian. Punya suami ujian bukan? Ujian. Kagak punya suami ujian bukan? Ujian. Bu, punya anak ujian bukan? Ujian. Nggak punya anak ujian. Bu, miskin ujian bukan? Ibu kaya raya ujian bukan? Subhanallah. Ujian semuanya ini. Mampukah dengan kemiskinannya ia tetap bersabar? Dia tetap bertaat, dia tetap bertakwa kepada Allah. Mampukah dengan kaya rayanya ia menjadi hamba yang taat akan menyelamatkan dia dari nerakanya Allah ibu. Subhanallah. Ternyata hidup ini ujian. Kita harus tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal indaru utawi lafal indar ibu aqladun aweh weru mama takwifin sartone meden-medeni. Jadi andar tadi adalah memberitahu sekaligus menakuti. Makanya tadi kata Allah, wahai Muhammad, kau menakut-nakuti atau kau gak menakut-nakuti, mereka tidak akan pernah beriman. Karena Allah sudah tahu tugasmu hanya berdakwah, mengajak ya sampai nafas yang terakhir. Khatamallahu khatama, wis ngelak, wis ngecap sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing ngatasé biro-biro atine alladzina kafaru. Ayat tobaan tegese ngelak ngecap sapa Allah alaiha ing ngatasé qulub wastau sakolan gembok ngunci sapa Allah ing qulub mulana falayat khuluha muka ora bisa mlebu ing qulub apa khairun kebagusan pitutur baik bu. Hati mereka khatamallah, Allah sudah ngecap, bahkan Allah sudah gembok atas hati-hati mereka. Mereka gak bakal beriman. Apapun kebaikan mereka tidak akan pernah bisa menerima. Ibu, na'udzubillah. Seandainya hati kita sudah digembok oleh Allah untuk tidak bisa menerima yang kebaikan, suruh zikir kagak mau ibu, suruh ngaji kagak mau, suruh sholat kagak mau. Na'udzubillah. Dia ibu berarti hatinya nggak dikunci oleh Allah ibu.
hatinya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Seandainya hati sudah tertutup, segala kebaikan tidak akan pernah bisa masuk itu. Wala sam'ihim lan iku ingatase penggune alladzina kafaru ay mawati tegese piro-piro panggonane sama fala yantafi'una mengko ora bisa ngalap manfaat sapa alladzina kafaru bima kelawan barang yasma'una kang padha krungu sapa alladzina kafaru imma minal haqqi saking perkara hak sama di atas pendengaran mereka, tempat pendengaran mereka itu ya sudah ditutup ya, tuli dari kebaikan itu. Na'udzubillah. Kalau orang sudah tuli dari kebaikan, hidupnya semau gue itu. Subhanallah. Na'udzubillah. Makanya fala yantafi'una bima yasma'una minal haq. Mereka tidak akan bisa mengambil manfaat dari perkara yang hak yang mereka dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kagak ada bekasnya. Naudzubillah. Kalau sudah dicap demikian oleh Allah, berarti ibu ini termasuk pilihan Allah ibu. Karena tidak semua orang itu dapat hidayah iman. Tidak semua orang dapat hidayah bisa hadir itu. Tidak semua orang, kalau Allah nggak menghendaki, subhanallah, diajak 1 juta kali. No, kalau Allah belum menghendaki itu, makanya jaga itu, jaga, subhanallah. Lagi-lagi wa ala absarihim lan iku ingatase piro-piro peningale motone alladzina kafaru khishawatun utawi tutup ay khida'un tegese tutup fala yubsiruna mongko ora padha bisa ningali sapa alladzina kafaru al haqqa ing perkara hak ibu. Telinga mata mereka sudah ditutup ibu, ditutup dari kebaikan ibu. Naudzubillah. Pada hakikatnya orang yang menderita adalah orang yang sudah dicap oleh Allah, ditutup pendengarannya, mata hatinya oleh Allah, ditutup dari kebaikan ibu. Naudzubillah. Walahum adabun adil. Allah walahum lan iku ingatase lan iku tetap ingatase alladzina kafaru hadzabun utawi siksa adimun kang agung. Hai kawiyun tegese siksa kang kuat, daimun kang selawase. Subhanallah. Ketika mereka sudah ditutup dari hidayah kebaikan, hidayah keimanan, maka apa balasan bagi mereka ibu? Adabun adil, siksa yang teramat berat, siksa yang teramat dahsyat. Di mana itu? Di nerakanya Allah. Baru 1 ayat ibu. Subhanallah ibu. Terusannya ini turunlah ayat munafik ibu. Ya. Wa nazala fil munafiqina. 10 menit lagi bu ya. Sampai setengah 11 ya. Lanjut. Wa nazala lan turun atau wa nusilan dan turunake mabdi maju fil munafiqina ing dalam pira-pira wong munafik apa wa minan nasi ayat wa minan nasi wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa man utawi wong ya guru kang ngucap sapa man ngucap amanna ing amanna
iman billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhir lan iman kelawan dino akhir ayyamil kiamati tegese dino kiamat li annahu krana setemen setuhune yaumul kiamah iku akhirul ayyami dadi akhira pira-pira dina Allah wa ma'ulan ora utawi alladzin wa minan nas ya, man isinya man yakul ora iku bimu'minina kok pira-pira kang iman Allah ru'ya dan raksa fihi ing dalem lafal wa minan nasi mayyaqulu apa maknaman maknane wa fi dhamiri yaqulu lan ing dalem dhamire lafal yaqulu apa lafduha lafale man terkadang begini maksudnya man terkadang dhamir yang kembali kepada man adalah terkadang mufrad. Man berarti bimana? Kalau mufrad berarti orang satu-satu. Atau kadang kembalinya juga bisa aja jamak. Ya. Jadi ini ayat diturunkan kepada orang-orang munafik itu. Ya. Jadi ada sebagian manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ya. Yukhadi'una padha nipu sapa man al munafiqun Allah ing Allah walladzina lan nipu ing wong-wong akeh aman kang padha iman sapa alladzin bi hari khilafima kelawan lahirake nyulayani barang abtalu kang padha nyimpen sapa alladzin atau man munafikun hu iman bayane minal kufri saking kufur. Ngopo alasannya? Ada maksudnya. Mereka pura-pura iman ibu. Oh, di depan kita mah pura-pura baik. Ada tuh yang begitu. Di belakang kita mah lebih baik maksudnya. Oh. Jadi orang munafik itu cirinya nggak sesuai dengan ucapannya. Ucapannya dusta, janjinya perbuatannya gak sesuai dengan apa yang ini diturunkan kepada orang-orang munafik. Katanya beriman, tapi nyatanya tidak beriman. Liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyatu, liyadfa'u supaya nolak sapa man munafikun anhum saking man amanu ahkamahu ing piro-piro hukume Allah ad-dunyawiyatu kang bangsa dunia. Jadi pada waktu itu ada hukum Islam. Kalau hukum Islam ini ya pura-pura mereka beriman agar tidak terjadi hukum Allah. Biar selamat nih, ya. Padahal mereka tidak beriman. Pura-pura beriman. Tapi nyatanya mah benci banget ya. Untuk menyesuaikan hukum dunia saja, ya. Untuk mengelabui hukum dunia, biar nggak terkena pajak dan lain sebagainya. Masuk Islam, karena Islam kan nggak ada pajak pada waktu itu. Maka mereka pura-pura beriman. Wa ma yukhadi'una lan ora nipu sapa man al munafiqun illa amin yanipu anfusahum ing awak dheweke man munafiqun atau alladin di anna wa bala khada'in karena seluhune
ilaihim marang man munafiqun fayaftaqiruna mongko kawleh oleh sapa alladin man munafiqun fid dunya ing dalem dunya bi itlamillahi kelawan mulia ningalake Allah nabiyahu ing nabine Allah ningalake alama ing atase barang abtalu kang padha nyimpen sapa man munafiqun hu ing ma wa yu'aqabuna lan den siksa sapa man munafiqun fil akhirati ing dalem akhirat Allah. Dan tidak ada tipuan mereka ya pura-pura beriman, pura-pura baik ya, tidak ada tipuan mereka kecuali pada hakikatnya tipuannya akan kembali kepada mereka. Tapi wama yashuruna lan orang ngerti sapa alman munafiqun ayak lamuna tegese orang ngerti sapa man munafiqun anna khata'ahu teman setubune pembujuke atau tipuane man munafiqun iku li anfusihim melarat ing atase awak dhewe man munafiqun wal mukhadi'atu utawi lafal mukhadi'ah guna ing dalem kono lafal iku min wahidin saking makna wong siji ka abdul lasso kaya lafal aqabtul lasso aqabtu iksa sapa ingsun al-lasso pencuri wa dzikrullah utawi nyebute Allah utawi nyebut lafal Allah fiha ing dalem lafal iku tahsinun bagusaku wa fi qira'atin lan ing dalem siji lafal wa ma yahda'una utawi lafal yahda'una tidak lain dan tidak bukan ibu tipuan mereka ya bencananya kembali kepada mereka. Umpama kita dibohongin biarin ibu ya, kita dibohongin pasti bu bencananya kemadorotannya akan kembali kepada yang bohongin kita. Umpama kita didolimin, umpama kita disakitin, umpamanya bu, gak ada yang mau disakitin kan? Gak ada. Umpama biarin kita dibenci, biarin kebencian mereka ya menyakiti mereka akan kembali bencananya kepada mereka. Berarti kudu sabar. Tapi kadang sabar ada batasnya. Subhanallah. Ya memang ternyata batas sabar nggak ada batasnya. Inilah pada hakikatnya sabar itu nggak ada batasnya. Sumpah sakitnya bu ya, sakitnya di sini nih bu ya. Jadi susah ya bu ya. Subhanallah. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah. Waktunya habis. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ini asik di bawah semakin asik ibu. Ya, subhanallah. Ya. Bu. Mudah-mudahan tetap istiqomah ibu ya. Insyaallah ciri orang munafik kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Semangat ibu. Tetap kompak. Bu. Tetap istiqomah kompak. Subhanallah bu. Pada hakikatnya hari ini, pagi ini kita sedang membangun negeri akhirat kita ibu. Tuba ya bana qadrahu qabla an yudkhilahu. Sungguh kebahagiaan yang teramat sangat ketika orang membangun alam kuburnya
sebelum ia memasuki alam kubur itu. Tetap istiqomah, semangat. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi